waktu masuk sholat Jumat. Tandanya apa? Ada azan. Ada yang mengatakan azan yang pertama, ada yang mengatakan azan yang kedua, ada yang mengatakan pada saat khotib naik mimbar kemudian azan. Di saat itulah aktivitas ya seorang laki-laki yang wajib dia sholat Jumat kagak boleh melakukan aktivitas kecuali ya dia sholat Jumat. Ya, nggak boleh tuh. Ya, orang pada sholat Jumat ente nikah sama janda sebelah. Ya nggak bisa ya. Orang-orang sholat Jumat ente ngurusin sewa kontrak rumah, nggak boleh. Ya, jadi buat kita yang diwajibkan sholat Jumat nggak boleh ya melakukan aktivitas kecuali kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, orang sebagai pedagang kudu ngerti. Ya kan sekarang masjid-masjid banyak ya. Kenapa kita senang sholat di masjid A misalnya? Oh ternyata yang dagang banyak. Ya habis sholat Jumat, zikir nggak seberapa lama kita buru-buru ya beli ya yang dagang. Tapi kadang-kala ketika khatib menyampaikan khutbah ada aja orang masih melakukan transaksi jual beli padahal hukumnya haram nggak boleh. Ya yang belinya haram, yang jualnya juga haram. Kalau antara si penjual si pembeli ini ternyata dia termasuk orang yang diwajibkan sholat Jumat, nggak boleh aktivitas selain daripada segera menyambut seruan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Nah, terkait dengan yang berikutnya, yang kedua, jadi tadi pertama memenuhi standar pemahaman hukum fikihnya. Yang kedua, berdagang kudu memenuhi standar keadilan. Ya, kalau mau dagang, jadi pedagang yang adil. Bagaimana caranya yang adil? Cukupkan timbangan, lebihnya itu jadi sedekah. Ya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qisasil mustaqim. Sempurnakan takaran kalau kamu menakar timbangan dengan timbangan yang benar. Beli nasi goreng. Satu porsi telurnya satu. Benar nggak? Tukang nasi goreng tanya, dicampur apa diceplok, Pak? Ya. Kalau kita bilang di dadar aja dah dibikinin, ya. Tapi ada orang pesan lewat online 10 porsi, 10 bungkus. Harusnya telurnya berapa? 10. Ditanya sama tukang nasi goreng, mau dicampur apa diceplok? Campur aja bang, biar jadinya cepat. Dicampur ternyata nasi 10 porsi, telurnya harus 10, cuma dicampur berapa? 5 doang. Yang 5 dia nilem. Yang ngurangin takaran namanya. Beli es jus alpukat 1 gelas 1 buah alpukat. Ya belinya 5 gelas. Ya alpukatnya cuma 2, airnya dibanyakin, gulanya dipenuhin. Ya kasih es tuh biar dingin enak begitu. Ya orang kalau udah jadi minuman kagak nanya nih alpukatnya ada berapa. Jahat itu pedagang. Dia ngurangin takarannya. Ya. Jadi harus adil. Kalaupun ada kelebihan itu sedekah itu. Nah, kemudian perdagangan no tipu-tipu, kagak boleh nipu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am. Rasulullah SAW melewati tumpukan makanan yang dijual si pedagang, fadakhala yadahu fiha, tangan beliau dimasukin ke tumpukan makanan. Fanalat asabi'uhu balalan, tangan Nabi basah. Ya, Nabi tanya, "Mahadza ya sahibat ta'am?" Ini kenapa nih? Apa-apaan nih, hei pedagang? Kenapa nih makanan begini nih? Kenapa tangan aneh basah nih? Kata Nabi. Apa kata pedagang? Asabat hussama'u ya Rasulullah. Ya Rasulullah, makanan yang kujual ini, ya sebagian kena air hujan. Nabi nanya, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas. Udah tahu basah, kenapa nggak taruh di atas? Orang biar lihat makanan ente yang dijual di basah. Ya, apa kata Nabi? Man ghasya falaysa minni, maka siapa yang nipu, dia bukan golongan aku, kata Nabi. Ya, beli 2 buah duku, ya. Dukunya yang dipajang mau cakep-cakep yang di atasnya. Ya, antum coba tuh beli, ya, enggak semua tukang duku jahat, ada yang baik. Ya, saya punya pengalaman begitu, enggak turun dari kendaraan pesan 2 kilo, Bang. Ya. Ternyata ya sampai di rumah dukunya pada hitam-hitam pada cemong, ya. Pernah juga, saya pilih-pilih juga yang bagus ya. Ternyata sempet juga tuh ditukar sama bungkusan yang lain, hitam-hitam lagi. Jadi saran anak kalau mau beli yang begitu tuh, ya antum dirinya di samping si penjual dukuh, jangan di depannya, ya di sampingnya antum lihat, ya antum liatin tuh, jangan sampai mata ente meleng mau naruh duit gitu, mau ngambil duit, lebih cepat dia tangannya.
Ya, itu jahat namanya. Ya, itu curang namanya. Dia nggak sadar bahwa ini kezaliman. Ya, kezaliman ini akan dituntut di hadapan Allah. Tidak akan selesai dia bertobat kepada Allah kecuali hak orang lain dipenuhi, Pak. Sementara yang beli itu nggak tahu siapa orang yang pernah kita zalimin, kita jahatin, itu bagaimana urusan. Ya, ini hati-hati nih. Jadi dagang nggak boleh ada tipu menipu. Nah, kemudian jangan jadi penimbun. Ya, ulama mensyaratkan yang namanya menimbun itu haram kalau ada beli barang di satu daerah yang barang itu langka, jualnya di situ. Ya, sehingga apa? Termasuk bahan makanan pokok, orang jadi susah karena kebutuhan, akhirnya dia mau beli walaupun harganya mahal. Makanya orang jualan beras, juragan beras itu nggak boleh cari untung lebih daripada 100%. Kenapa? Kalau lebih daripada 100%, orang yang beli jadi nggak mampu, padahal kebutuhan kita akan beras luar biasa. Orang kita makan lontong 5, belum. Coba tanyain, lu mau kemana bang? Makan nasi di warteg, nah lontong 5 tadi, ya kan belum nasi kan? Ya, bubur 2 makan, belum sarapan kalau belum ketemu nasi bang. Ya enggak? Nah, sehingga kalau beras hilang dari peredaran, ditimbun, dijual dengan harga mahal, hukumnya haram. Ya, karena itu kebutuhan. Ya. Nah, kalau kita nimbun handphone, kira-kira gimana? Kita mau jualan handphone nih, handphone kita timbun, nanti kita jual, boleh nggak? Boleh, karena handphone itu bukan kebutuhan paling dasar. Nggak ada bini kita hidupnya singgit gara-gara nggak pakai handphone. Ya, biasa-biasa aja kalau nggak pakai handphone. Nah, sehingga yang disebut menimbun adalah barang itu dibutuhkan banyak orang. Ya, ini yang haram, hukumnya nggak boleh. Ya, kata Nabi apa? La yahtakiru illa khati'un. Tidaklah seorang menimbun barang kecuali dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh kita melakukan ihtikar. Kemudian jangan ada drama dalam transaksi jual beli. Ya, maksudnya bagaimana? Najas, ya. Najas ini orang biasanya di tempat pelelangan, Pak. Ada tim-tim yang dibentuk oleh panitia sengaja nyampur sama calon pembeli. Dia nawar setinggi-tingginya, dia tawaran itu nggak niat beli, cuma supaya apa? Menarik perhatian pembeli yang lain biar nawar lebih tinggi. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Ya, termasuk kalau antum pengen nonton drama jual beli di mana? Itu di pasar burung Jatinegara. Ya, burung yang ada di dalam kantong semen, suara di mana, burung di mana. Ya, kadang-kala temennya pura-pura nawar, wah, burungnya hebat. Itu kita lagi dibujuk ya. Lagi ditarik perhatian kita supaya kita beli tuh burung. Ya, nah ini nggak boleh ada drama dalam sebuah transaksi. Ini juga termasuk bagian daripada tipu-tipu. Ya. Nah, kemudian ente jualan kudu saling ridho. Jangan maksa. Ente jualan apa ngebegal sih kok maksa. Ya, itu sepanjang jalur pasar Minggu dulu. Ya, itu ada orang yang biasa jualan tuh, trotoar dulu ya. Masih bebas orang jualan. Tuh ada orang yang jualan krim pemutih, Pak. Ya, mereka biasa ngasih apa? Brosur. Brosur antum ambil, dicekel tangan kita. Dipaksa beli. Kalau nggak mau beli juga, kurang yakin mungkin, akhirnya muka kita diapain? Diolesin pakai bedak pemutih itu. Nanti dikasih kaca, Pak lihat putih kan? Ya, putih bedaknya. Kulit kita udah hitam aja udah. Ya, akhirnya apa? Dipaksa juga. Sampai akhirnya kita nggak beli, disuruh bayar ongkos moles-moles muka gitu itu. Ya, ini nggak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang yang beriman, jangan kau makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridha ya di antara kalian. Ya, saling ridhonya juga jangan jadi modus. Ya, saya lama pengguna Vespa jadul ya. Kalau mogok tinggal ketok platina jalan gitu kan. Tapi lama-lama bingung juga mau ngajar, tangan belepotan oli, ya baju koko belepotan oli karena sering mogok, ya pengen dapetin motor yang rada mendingan. Punya duit 8 juta waktu itu. Beli motor bebek bekas ya, daerah Kampung Melayu. Ya, sampai di sana hujan. Orang yang ditunggu belum datang karena motornya masih dipakai. Pas dia datang ke motor, kondisi kena air hujan, kayaknya saya lihat bodinya pada waktu itu ajib aja dah. Ya kena air kan gitu. Ya, wah ini bodi mulus nih ya. Dicobain misalnya, mesinnya dinyalain, oke. Saya mau bawa keluar cobain, nggak bisa karena hujan deras.
Saya liatin depan, diajak ngomong. Liatin bagian mana, dia ajak ngomong. Seakan-akan dibikin gagal fokus. Sampaikannya hujan lama, nggak reda-reda, saya putuskan transaksi jadi deh. Gue bayar nih sekian juta. Salaman. Ya, kata si pedagang apa? Ikhlas bang ya, ridho ya. Iya, gitu kan. Hujan nggak lama berhenti, saya pakai sepeleng dua-duanya. Rodanya sepeleng bang. Wah ini gimana nih, tapi udah salaman tadi. Ya, kemudian bensin tinggal satu bar satu garis. Kita ke pom bensin dibuka, ternyata tangki motornya bekas lasan, bang. Ya, baru jalan berapa meter, hujan padahal sudah berhenti, ada genangan air, mogok. Dicek ke bengkel, ternyata itu motor sudah dikawin sama motor Cina. Ya, jadi dulu tuh ada motor-motor Cina itu dikawinin tuh, anaknya apa ntar gak tahu. Ya, yang jelas luar biasa itu. Ya, itu motor jadi nggak ori semuanya. Nah, sekarang bagaimana? Saya merasa terzalimi. Dengan adanya modus ridho, modus ikhlas, sama-sama rela, bisakah saya kembaliin motor itu? Nanti ini ada bab pembahasan itu. Ya, ini baru bicara tentang keadilan. Anda adil, nggak boleh zalim. Orang nggak boleh rugi dalam berdagang. Ya. Nah, kemudian dalam satu ketentuan juga, adab sebagai seorang pedagang, nggak boleh ada dusta di antara kita. Antum jual mobil bekas, bekasnya bekas apa kasih tahu. Ini mobil bekas bang, bekas apa? Bekas kelindes kereta. Ya kasih tahu, kok jadi bagus begini? Iya kan diketok magic gitu kan, diketok jadi bagus gitu. Nah sekarang terserah antum nih mau beli apa enggak. Orang tahu itu mobil kita bekas kelindes kereta, akhirnya nggak ada yang beli mas. Secara duniawi belum laku, nggak ada untungnya, tapi di sisi Allah ada kebaikan. Ya, antum terhindar daripada perbuatan zalim, kagak nipu, kasih tahu. Ya, dicobain aja bang, mesinnya halus apa enggak? Baru duduk diteriak, halus banget mesinnya, belum dinyalain bang. Ya, pantesan kan? Ya, baru tumpen mau beli mobil, nggak tahu cara nyalain mobil. Saya bilang halus-halus aja itu mesinnya. Jadi nggak ada dusta di antara kita, nggak boleh. Ya, nah Rasulullah sampaikan begini, al-bayyi'ani bil khiyar, malam yatafarraqa, penjual dan pembeli itu punya hak khiyar, boleh lanjut, boleh batal, ya khiyar namanya, sampai dia kemudian sebelum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau masing-masing dua-duanya jujur, dua-duanya jor-joran, terbuka dia, burik lahuma fi bai'ihima, Allah berkahi transaksi jual belinya. Yang beli dapat barang manfaatnya manjang, ya yang jual dapat duitnya berkah. Ya, wa in katama wa kadzaba. Tapi kalau ternyata yang dagang, yang beli juga nyembunyiin aibnya. Ya, transaksi jual beli di warung remeng-remeng gelap lampunya, duitnya duit monopoli, Bang. Ya, duit yang kalau kita lihat ada bacaan apa? Uang mainan gitu ya. Ya, dicampur sama duit asli. Kan ini pembeli jahat juga. Ya, dia dusta. Apa kata Nabi? Muhyakat barokatu baihima. Maka dimusnahkan. Ya, diambil kembali. Keberkahan dicabut kembali, keberkahan daripada jual beli mereka. Ini penting supaya kita jangan ada dusta di antara kita ketika kita melakukan transaksi jual beli. Kemudian jualan yang pasti-pasti aja. Jangan jual lele sekolah. Saya mau jual lele berapa kilo? Gak pakai kiloan, seempang gue mau jual. Ya gimana caranya? Lele biasanya empangnya keruh. Kita gak tahu tuh lele berapa jumlahnya. Gak boleh. Atau Anda mau jual ikan kakap di mana? Itu di laut, lo ambil aja. Ya, kalau didapat, lu kemari, gue kilo, gue bayar. Atau lu bayar, nggak bisa. Ya, jadi hati-hati ada gharar namanya. Gharar itu dari sisi barang maupun harga. Ya, nggak boleh kita jualan ikan seempang atau kambing sekandang. Satu kandang berapa kambingnya kan gitu. Bukan jual kambing sekandang. Ya. Nah, ini kalau ngasih harga juga begitu. Yang namanya jual beli ada rukun. Rukunnya apa? Menetapkan harganya. Ya, jangan sampai ada orang jual beli barang, ya, orang minat, antum nanya, ente berani bayar berapa? Ente beraninya berapa? Nggak bisa. Ya, tentukan harganya, dia nawar boleh. Ya, nah ini jangan sampai ada gharar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli ada ghararnya, ada ketidakjelasan baik dari sisi barang maupun harganya. Termasuk juga ternyata
Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. At-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada. Pedagang yang amanah, dia jujur, dia muslim, kalau meninggal hari kiamat nanti dibangkitkan bersama para syuhada. Itu makanya orang pedagang itu luar biasa. Kalau sudah niat dia bertakwa kepada Allah, dia harus memiliki standar ilmunya dia kuasain, ilmu fikihnya dia paham, dia standar keadilannya dia juga mencukupi. Ya. Nah berikutnya, barang yang ditawar orang jangan ditawarin ke orang lagi. Antum jual rumah, pembeli pertama bilang, saya minat Pak, cuma nggak bisa buru-buru saya beli. Kasih saya waktu 2 minggu, ini DP-nya 1 juta. Maka antum terima tuh DP 1 juta, antum nggak boleh jual kepada pihak pembeli yang lain. Sekalipun godaannya luar biasa. Pembeli pertama ditawarin harga semeter 5 juta, ya, atau tuh rumah harganya 2 miliar, masih ditawar. Itu pun belum tentu dia bisa beli nanti 2 minggu berikutnya. Ini ada orang beli rumah dia, maksa. Ente mau jual berapa? Ini rumah 2 miliar. Enggak bisa. 3 miliar. Bayangin. Yang beli nawarnya belagu. Ya, kok 3 miliar? Pokoknya kalau nggak dijual 3 miliar, gue nggak mau beli. Ya, godaannya kira-kira. Wah, kira-kira tuh godaannya itu. Ya, wah gimana nih jual 2 miliar yang mau beli nawar 3 miliar. Siapa yang kegoda gitu kan? Tapi nggak boleh dia ngejual tanpa izin daripada pembeli yang pertama. Ditunggu 2 minggu, ditanya sama si pemilik rumah, sama pembeli pertama, Bang jadi nggak? Aneh kayaknya kagak jadi dah, duitnya nggak jadi cair. Ya dapatnya berapa? 1 juta, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu kompensasi boleh. Ya akhirnya dia nafsu juga, saya akan hubungin pembeli yang kedua. Ya ditanya, dicari-cari, ketemu tuh calon pembeli yang kedua, Bang gimana jadi nggak? Ente kelamaan, udah beli rumah yang lain gitu. Siko. Ya, kita menjaga tuh, ya. Amanah itu kita jaga, enggak apa-apa rumah belum laku, dapat duitnya cuma 1 juta, duit DP doang, tapi minimal apa? Dia mendapatkan ya keberkahan, kebaikan di sisi Allah itu. Ini penting nih. Ya, la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhi. Jangan seorang dari kalian menjual atau membeli atas penjualan atau pembelian saudaranya, enggak boleh. Ya. Nah, berikutnya, pedagang harus memenuhi standar kebaikan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam rangka perbuatan dosa ya dan pelanggaran. Ya, jualan kartu gaplek, kartu remi, ya, mahyong apalagi ya, macam-macam tuh yang kita paham bahwa alat itu dipakai buat main judi. Kalau bisa jangan dijual. Kalau kita jual kena hukum wasilah namanya. Ya, dosa wasilah ini tergantung hukum tujuannya. Kalau tujuannya haram jadi dosa, kalau tujuannya halal jadi pahala. Dan ternyata kalau itu dosa, sebanyak orang yang terjebak dengan kemaksiatan gara-gara alat yang kita jual, banyak orang bermaksiat. Ya, sekalipun di kampung kita, Ustaz, kita main gaplek gak pakai duit, pakainya apa? Cemong-cemongan muka. Ya, muka dicemong-cemongin tuh, mirip pantat panci gitu ya. Ya, walaupun begitu, ya hukumnya makruh kan. Permainan yang gak ada manfaatnya, buang-buang waktu, kadang-kadang menanggalkan kehormatan diri sendiri. Ya, apalagi pakai uang. Jadi judi, jualannya nggak boleh. Ya, ini kalau pengen mendapatkan standar kebaikan. Yang kedua, ya, yang namanya apa? Al-iqalah, rela membatalkan jual beli saat diminta oleh pembeli. Tadi tuh saya bilang, Bang, ente kemarin kita udah saling redha, saling salaman, cuma ente modus, ente nggak jujur, ente nggak bilang nih motor begini, dikawinin lagi sama motor sebelah. Ya, mau nanya yang jadi walinya sampai tuh ente ngawinin tuh motor itu. Pokoknya saya minta balikin. Nah, kalau pedagang yang baik, pulang. Ya, jadi deh, ane minta maaf nih, ane pulangin duit ente nggak spesial pun ane kurangin, mana motornya balik. Ya, harusnya begitu. Ya, nah kata Nabi apa? Man aqala musliman bai'atan. Siapa yang mau membatalkan akad penjualan seorang muslim? Ya, misal ada anak sakau, ya, barang babenya di rumah dihabisin sama dia. Ini motor buat ngojek, lagi dipanasin tuh motor. Ya, babenya lagi apa? Lagi ngopi, ya, sama makan singkong rebus buatan bininya, udah habis kopi sama singkong, lihat motornya nggak ada.
dijual sama anaknya. Akhirnya tuh anak dipanggil, motor babe lu jual kemana? Si Fulan be. Akhirnya datengin ke si Fulan. Ya bilang, nih motor mohon maaf, anak saya emang kurang ajarnya. Ya nggak izin saya jual motor. Nih motor pendaringan saya nih bang. Saya minta nih motor, ya motor abang balikin dah nih seduitnya saya pulangin. Itu harus mau. Ya membatalkan jual beli itu. Ya apa kata Nabi orang yang seperti itu? Aqalahullahu atharatahu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan di antara kesulitan pada hari kiamat nanti. Ya, aliqala. Jadi boleh aja kita batalin. Ya, atau misalnya antum beli barang 5 juta. Setelah beli sampai rumah, di rumah bini ngadu, babi mertua sakit, butuh deposit di rumah sakit, kurang 5 juta. Antum balik ke yang punya barang, bang, aneh meminat barang ini, aneh udah beli sama antum, tapi mohon maaf, mertua masuk rumah sakit, butuh duit, kurangnya 5 juta, aneh pulangin ya bang ya. Ya, ini barang duit aneh sini dah, kita mau pakai ini, harus dibatalkan. Itu namanya pedagang atau pembeli yang memenuhi standar kebaikan, masya Allah. Ya, nah kemudian mudah menjual barang dagangannya. Ada orang yang jualan barang ditawar aja, waduh susahnya luar biasa. Kebalikan juga kadang yang beli juga nawarnya luar biasa. Ya, timbang beli kangkung aja nawar kurang gope aja susah bener. Ya, bini-bini kita tuh. Ya, ini kalau ada orang jualan barang, contoh ya, bang, saya pengen beli barang antum ini nggak punya duit cash. Ya, boleh nggak kira-kira aneh cicil? Ini pedagang yang baik, ya udah nyicil deh. Ya sekian kali ente bayar dah, boleh, mudah. Ya, dia menjual barang dagangannya ini. Ya, di mana dalam hadis disebutkan apa? Rahimallahu rajulan samhan. Semoga Allah merahmati seseorang yang samhan, memudahkan idza ba'a, ketika dia menjual, wa idza ishtara, ketika jadi pembeli, wa idza qada, ketika dia ditagih hak orang lain. Ya, udah bagus dikasih nyicil tuh barang. Kalau ditagih harus mudah. Anak jangan dipesenin, ntar kalau si Fulan datang bilang babe lu nggak ada. Ya, anak mah ngasih tahu. Babe bilang kalau om datang, babe kagak ada. Kapan ngomongnya? Tadi di kamar. Oh, tadi di kamar. Babe lu ada dong ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mudah ditagih, mudah membelinya, mudah juga menjualnya, masya Allah. Allah merahmati itu. Saya kebiasaan nih mengamalkan hadis ini memang luar biasa. Kalau kita di mall di swalayan beli barang kan dijamin mutunya kan. Beli buah di toko buah gitu ya. Harganya sudah sesuai barcode-nya kita bayar. Nawar juga mungkin nggak bisa. Kalaupun bisa malu juga luar biasa malunya. Kalau sama pedagang kaki lima, ya dong, antum juga jangan begitu. Ya, jangan bedain gitu. Ya, yang ini nggak nawar, yang sini nawarnya sengit banget. Ya, cuma si pedagang juga paham harusnya. Ketika ada pembeli yang kagak nawar, jangan aji mumpung. Nih, yang beli bego. Ya, barang begini dikasih harga segini nggak pakai nawar. Ya salah juga dia. Ya, ketika ada pembeli yang tidak menawar, maksudnya apa? Menolong dia. Ya, supaya dia mendapatkan hak dia secara adil. Ada kebaikan di situ. Si pedagang juga kasih dong barang yang bagus-bagus. Ya, jangan ditipu juga, kesian. Nah, ini kadang-kadang seringkali gitu. Udah beli kita kagak nawar, sampai di rumah barangnya jelek-jelek juga. Kesal juga di hati. Ya, ini adab juga nanti sebagai pembeli juga mudah dalam membelinya. Jangan nawar-nawarnya sengit banget. Ya, Al-Imam Abu Hanifah kalau beli kain Pak itu luar biasa. Karyawan toko bilang harganya 100 dirham. Ya, beliau menawarnya 300 dirham. Pas mau bayar, yang punya toko minta maaf. Ini kemahalan 300 dirham. Ya, karyawan saya salah kali ngasih harga. Ya, enggak salah. Emang ini barang harusnya harganya 300. Ya, ketika mau dibayar ditambah lagi. Oh, enggak cukup ini 300. Ini barang pantasnya 500 dirham. Coba bayang. Yang beli ngomong begitu. Tenang enggak, Pak? Kalau antum jualan baju gitu. Baju berapa duit? 200.000. Gue beli 1 juta dah. Enak nggak begitu? Asik. Yang beli ngerti. Bukan orang bodoh. Ya, ini ngerti dia barang bagus gitu. Kenapa kadang-kala ada orang jualan barang bagus, harga murah, kemungkinannya kan 2. Kalau nggak dia nyolong, ya, yang kedua dia BU. Ya, kita pikirannya apa? Dia butuh duit, butuh uang. Makanya harus adil, ada sisi kebaikan kita. Ya. Nah, ini rahimallahu rajulan samhan. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang memudahkan dalam transaksi jual beli. Ya. Nah, jadi pedagang jangan sering sumpah-sumpah sekalipun barang kita benar. Makruh hukumnya. Apalagi kalau sampai sumpah palsu, Pak. Ya. Nah, disebutkan ini, salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim.
3 golongan manusia nggak akan diajak ngomong sama Allah, Allah cuekin dia. Siapa di antaranya? Warajulun halafa. Seorang yang sumpah laqad atau bisil atihi aktsara mimma a'ta. Seorang yang sumpah kalau dia telah memberikan barang dagangannya dengan harga lebih mahal daripada yang dia berikan. Ditawar orang, demi Allah bang, kalau ente nawarnya segitu, modalnya aja kurang. Demi Allah. Nah, enggak boleh. Ya, kalaupun benar juga makruh hukumnya, kurang keberkahannya, terlalu murah. Allah, ya, nama Allah, ya, lafzul qasam itu diperjualbelikan dalam transaksi ini, jangan. Ya. Nah, jadi jangan sering sumpah-sumpah, ya. Kata Nabi, innat tujjar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu penjahat. Sahabat keheranan, kila ya Rasulullah, awalaysa kata halallahu al-bai'a, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Bala, kata Nabi, benar yang kita omongin, iya, Allah halalkan jual beli. Walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibun wa yahlifuna wa ya'tamun. Tapi mereka kalau berdagang, dagangnya dusta, kalau sumpah, sumpahnya palsu, jadi dosa dia. Nah, ini yang membuat si pedagang ya dihisap oleh Allah sebagai seorang penjahat. Ya. Nah, kalau mau bersaing yang sehat. Jangan ada dagangnya sama, kita lari ke dukun. Kata dukun, cari tuh tanah kuburan yang kuburannya anak perawan yang baru meninggal malam Jumat Kliwon. Ya, nanti itu tanah taburin aja tuh di warung saingan ente, kan enggak boleh. Ya, saingan yang sehat. Apalagi sampai menjelek-jelekan barang dagangan orang. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, enggak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Antum dijelekin enggak mau, jangan jelekin orang. Nipu enggak mau, jangan menipu orang lain. Ya, ditipu ogah, kesel kita. Ya, jangan nipu orang lain. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau jadi pedagang, jadi juragan, ya, jadi bos harus baik sama karyawan. Ya, jangan sampai mereka sudah berkhidmah dengan kita, tapi ternyata gaji mereka ditunda-tunda bahkan tidak dibayar. Rasulullah saja perintahkan bayar itu orang yang kau pakai tenaganya itu, jangan sampai keringatnya kering. Ini kuring kemana tahu, ya, kebutuhan nggak ke cover, nggak digaji-gaji. Ini Allah sampaikan dalam hadis qudsi ini. Salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ya, 3 golongan yang aku sendiri sebagai lawannya nanti pada hari kiamat. Siapa di antaranya? Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Mereka yang kalau menyewa tenaga, ya, seseorang, itu orang udah kerja dengan baik tapi enggak dibayar. Allah yang akan jadi lawan ini pada hari kiamat nanti. Ya, itu barangkali karena waktu juga terbatas, kita enggak sempat lanjutkan di adab pembeli. Sebelum pertanyaan, saya izinkan saya untuk sampaikan maklumat fastabiqul khairat. Jadi saya sampaikan begini. Di tempat saya, karena saya sering ngajar ke luar kampung, saya khawatir dituntut di hadapan Allah karena banyak orang-orang kampung yang saya harusnya mengajarkan. Tapi kadang-kala mengajar itu nggak gampang, apalagi masuk ke satu lembaga yang namanya masjid musola, tergantung requestnya. Ya, dan sekalinya dari request juga jamaah berkeinginan, tapi lagi-lagi bentrok dengan pengurus mikirin doa, dorongan amplop ini. Wah, nggak ada nih, dananya nggak ada. Akhirnya saya wakafkan diri saya ke satu musola, Pak, yang jamaahnya alhamdulillah banyak. Ya, jamaahnya banyak yang sholat di situ. Kemarin juga alhamdulillah sudah kita ganti karpet yang baru, segala macam. Akhirnya mereka semangat untuk tetap beribadah. Nah, tinggal ruh taklimnya yang masih kurang. Saya wakafkan diri saya, ibarat parkir gratisan. Sambil menarik ikan masuk jala, saya perlu umpan yang besar. Akhirnya sarapan juga saya yang biayain. Ya, pulang dari taklim, beras saya kasih. Satu orang tuh 5 kilo, Pak, beras packing itu. Dan hari ini, qadarullah, harga beras lagi naik. Pusing juga. Ya, dari bulan ke bulan, jamaah kita bukan makin kurang, makin nambah. Ya, saya nggak peduli motivasinya apa. Biarin aja. Saya udah bilang, teman-teman jangan lo bilang tumben lo kemari ngaji. Ya, makanya sekarang juga ada cerita yang ramai di masyarakat gini, kalau suaminya nggak ngaji, bininya marah. Bang, ngaji lo, ngapa sih? Beras habis. Ya, nanti kan ngaji dapat beras. Ya. Ini hari ini Masya Allah nih, besok tanggal 27 Januari bulan ini, saya siapkan 100 packing beras ukuran 5 kilo. Ya, jangan sampai surga saya borong semua, Pak. Ngajar udah, ngasih makan iya, ya, santunan juga iya. Ini saya berharap antum yang ada di ruangan ini, barangkali juga nanti di rumah, sampaikan ke keluarga, ke teman-teman kerja antum, silakan
kalau ada yang mau yang bantu perjalanan dakwah saya untuk urusan berasnya aja dah. Yang cuma 5 kilo paling mahal tuh harganya kemarin tuh masih di atas 65. Sekarang udah ada yang 70 ribuan ya. Saya pengen ngurangin beras, nggak tega ya. Misalnya berasnya jangan yang segitu, ukuran kecil aja, nggak tega, saya nggak biasa begitu. Ya, saya malah harus memberikan yang terbaik. Jadi silakan aja nanti ada tim saya, silakan nanti kalau ada yang mau ikut bantu, insya Allah saya sampaikan langsung ke jamaah kita di sana. Saya punya santri itu begitu. Ada kegiatan tahsin Quran, Pak. Alhamdulillah tua-tua giginya daripada rompal mau datang disuruh baca nggak malu-malu. Ya kalau antum barangkali suruh baca malu, kalau malu pakai helm aja bacanya. Ya tapi alhamdulillah mereka mau baca. Ya untuk merangsang mereka, saya harus nyiapin apa? Makanan nasi kebuli tiap malam, tiap Jumat malam, Pak. Ya kemarin 5 nampan, 5 nampan, nambah lagi kemarin 7 nampan, biarin aja dah. Ya habis ngaji mereka makan. Ya ini belum keteter yang ini. Yang berasnya nih udah mulai keteter. Ya harganya tinggi, pelurunya kurang. Jadi antum silakan siapkan amunisi nanti, mau langsung cash boleh, mau ditransfer nanti juga saya kasih nomor rekeningnya. Ya sebelum ada pertanyaan itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu, monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Ada? Satu pertanyaan aja. Nggak ada ya? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Kalau sudah nggak ada nanya, prasangka baik saya berarti antum sudah paham. Baik, itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak Firman siap di situ tuh, pakai sejadahnya, tolong. Kalau ada nanti mau teman-teman jamaah yang mau apa namanya, langsung untuk bantu perjalanan dakwah, dan antum bisa datang ya, tempatnya dekat Pak di Karet Kuningan. Ada musola namanya Musola At-Taufik ya. Saya ibarat nelayan menjala ikan harus dengan umpan yang bagus. Kalau ikan sudah masuk jala mau kita bejak-bejak juga enak gitu ya. Maka orang-orang du'afa ini kalau diajak ngaji mesti dikenyangin dulu. Kalau sudah kenyang insya Allah mereka mau menerima pelajaran. Itu saja, barangkali banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Persiapkan infak terbaik antum ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.